When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Halo semuanya, selamat datang di video gua. Hari ini gua akan cerita tentang pengalaman gua operasi fibroadenoma. Mungkin dari kalian belum terlalu familiar tentang apa itu fibroadenoma. Jadi itu adalah tumor jinak yang ada di payudara. Jadi ciri-cirinya adalah jadi kayak misalnya kalau misalnya tuh si benjolan itu diraba gitu ya, itu malah lari gitu loh, kayak pindah-pindah gitu loh ya. Jadi ukurannya tuh bisa beragam banget, dan itu tuh biasanya terjadi di usia-usia yang kayak 15-35 tahun, kayak wanita-wanita yang masih muda lah ya dibilangnya gitu. Gue sekarang usianya 22 tahun. Sebelumnya gue tuh udah pernah melaksanakan operasi di tahun 2019. Nah itu diameternya tuh sekitar segini kayaknya ya. Nah itu muncul lagi ternyata di tahun 2020 sih ya, udah ada. Nah gue operasi di tahun 2021 karena saat itu kan kayak belum terlalu gede-gede banget kan ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah gue ke rumah sakit, ke dokter spesialis onkologi untuk memeriksa apakah itu FAM atau bukan gitu, di spesialis onkologi gitu. Nah untuk kali ini gue operasinya di Mitra Keluarga Bekasi Timur. Kalau yang pertama itu gue di Hermina Grand Nusata gitu. Rentang waktunya tuh lumayan cepet ya guys, gue operasi 2019 terus ada lagi di 2020 pertengahan atau akhir-akhir gitu ya. Gue gak terlalu ngeh juga, tiba-tiba udah kayak wah ada lagi nih si FAM-nya gitu. Pertama itu ke spesialis onkologi dulu buat dicek-cek gitu, dan USG buat nentuin itu tuh adanya tuh di mana gitu, yang di arah jam berapa. Jadi tuh cara periksanya itu nanti kayak misalnya ini ya, ini nanti di arah jam berapa gitu adanya gitu. Nanti baru kalau misalnya udah keluar hasilnya USG-nya baru diadakan tindakan buat pengambilan si tumor jinak FAM-nya itu gitu. Jadi prosesnya pertamanya kayak gitu. Nah, yang menyebabkan FAM itu sebenarnya ada dua, katanya kata dokternya. Jadi gue tuh sebenarnya juga ada genetik juga FAM, dan juga gue kan tinggal di kosan nih say gitu. Kalau makanan sehat itu rada-rada susah ya, dan rada-rada agak pricey juga kalau misalnya mau ngikutin kategori makanan sehat yang bener-bener sehat gitu loh ya. Jadi itu juga berpengaruh dari makanan. Terlalu banyak makan yang berpenyedap gitu juga berpengaruh, penyedap, pengawet, ya semua makanan kayak gitu gak sih, ada kandungan gitu di dalamnya. Pokoknya begitu ya. Jadi dipupuk dari genetik dan dipupuk juga dari makanan yang gue makan gitu. Nah pertamanya itu caranya setelah datang ke spesialis onkologi membuat perjanjian gitu kan. Jadi perjanjiannya itu kayak misalnya perjanjiannya itu tentang perjanjian kapan operasi gitu. Jadi tahapan operasinya tuh kita di operasi pertamanya tuh kita nggak harus nginep awalnya dulu dari kemarinnya gitu. Jadi kita datang pas hari H-nya gitu. Tapi kan karena ini COVID, jadi sebelumnya kita tuh harus di tes swab dulu kan. Nah setelah dilakukan tes swab itu barulah nanti kita bisa dioperasi dan dirawat inap di rumah sakitnya itu gitu. Harga tes swabnya sendiri itu 800.000 kalau misalnya mau tes swab sekalian di situ ya. Emang pasti daya arahinnya tuh sekalian di rumah sakit itu gitu. Harganya tuh 800.000. Nah habis itu kan itu ada proses ya 1 hari atau 2 hari gitu. Dan tes swabnya tuh nggak bisa langsung jrol hari itu gitu loh. Jadi kayak harus ada preparation. Misalnya itu hari Rabu nih pengen operasi, udah dapet jadwal, jadi tes swabnya tuh hari Sabtu. Jadi pas kita udah keluar hasil tesnya baru deh kita boleh ke rumah sakit gitu, masuk ke ruang rawat inap, baru dioperasi. Operasinya itu berlangsung selama 1 jam, cuman ada waktu untuk kayak dibius-biusnya gitu lah ya guys. Itu dibiusnya tuh dibius semuanya gitu. Jadi kalau misalnya operasinya perut ke atas gitu, jadi tuh dibiusnya semuanya gitu. Napasnya digantiin dulu saya pakai alat gitu kan. Sebelumnya juga sebelum operasi ada EKG juga ya untuk mengecek gitu sama tes lab darah gitu. Untuk mengecek kondisi kita secara keseluruhan gitu lah ya.
Nah, setelah kita siap buat melaksanakan operasi, tadi kan udah operasi tuh 1 jam, terus ada waktu untuk buat nunggu si biusnya hilang gitu ya. Jadi tuh gue operasinya tuh sekitar jam 12, terus kelarnya itu kayak abis asar gitu ya. Kelarnya abis asar, setengah 4 asar di sini ya. Gue di WID. Habis asar, habis itu kita dibawa lagi nih ke ruang perawatan. Nah, kita tuh dirawat selama 3 hari karena harus dibebat juga kan. Nah, dari hasil yang dioperasi itu gue ada 3 tumor jinaknya di payudara kanan dan kiri. Nah, itu yang di sebelah kiri ada 2, dan di sebelah kiri itu tidak terdeteksi awalnya tuh kalau nggak pakai USG. Nah, yang di sebelah kanannya itu memang udah besar, jadi kayak dipakai metode sadari itu udah kelihatan gitu, ada tumor jinaknya gitu di dalamnya. Setelahnya kita operasi, kita dikasih ke ruang rawat inap, dirawat inap selama 3 hari, hari H operasi sama H+2 operasi gitu, dibebat juga ya, karena kenapa dibebat? Karena gue itu kanan kiri operasinya. Tapi tuh ada juga yang operasi yang pertama kali gue cuman kayak diplesterin doang gitu pas pertama kalinya itu. Nah, selama di ruang rawat inap ini juga makanannya tuh dipilih-pilih karena kita harus diet penyedap juga. Jadi kayak makanannya tuh rasanya tuh emang hambar gitu lah guys. Tapi menurut gue ini gak kayak heboh yang sakit sampai lemes gitu mah enggak gitu. Tapi ya emang rada-rada nyeri gitu. Jadi kalau kita keringetan gitu, agak-agak sakit gitu di daerah yang bekas dioperasinya gitu. Nah, untuk biaya rawatnya inap sendiri itu di rumah sakit ini tuh sebenarnya bisa pakai asuransi atau pakai yang lain gitu ya. Kayaknya di rumah sakit ini juga nerima BPJS sih ya, tapi gue kurang paham banget prosedurnya gimana. Pakai asuransi bisa, tapi kasus kalau misalnya fibroadenoma mama ini tuh 50-50. Jadi kalau fibroadenoma mama itu masuknya di daerah gray zone di asuransi. Jadi ini kalau misalnya udah di biopsi gitu ya, hasil PA-nya udah ada, di biopsi itu maksudnya si tumor jinaknya itu tuh dicek gitu loh beberapa hari gitu. Ini ganas apa enggak gitu. Dari asuransi itu kan ada pengecualian ya, kayak misalnya kista itu kan nggak di cover sama asuransi gitu kan. Lalu kenapa ini gray zone atau gray area di asuransi? Karena tadi gitu, jadi ada 2 kemungkinan, kita bayar sendiri atau di cover sama asuransi. Terusnya habis itu nih setelah dioperasi itu kita kan dikasih obat, beberapa obat, ada 3 obat gitu ya buat diminum di rumah gitu. Kalau selama dirawatnya itu mah obatnya tuh dari suntikan gitu, suntikan yang disuntik ke infus, jadi kayak pakai liquid infus gitu lah ya ibaratnya. Nah, untuk biayanya sendiri kalau dari semuanya ditotalin, soalnya tadi kan itu ada banyak banget kan, ada tes lab dan segala rupa-rupanya gitu, kayak dokter anestesi, dokter biasa, biaya kunjungan, biaya kamar rawat inap, terus biaya kontrolnya lagi, biaya cek-cek lagi sebelum operasi, terusnya dan biaya pemeliharaan dari alat-alat rumah sakitnya, biaya obat di dalam rumah sakitnya. Nah, jadi total biaya dari keseluruhannya itu totalnya 32.500.000. Nah, itu udah semuanya kayak termasuk dokter sama kontrol sama lalala lah pokoknya gitu ya. Buat kalian yang mau operasi juga kira-kira bayangannya biayanya segitu. Nah, jadi apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah itu gitu ya. Jadi kalian harus sadari ya, periksa payudara sendiri. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang aneh gitu, kalian harus kayak aware gitu loh tentang hal itu gitu loh. Saya bisa diperiksa, kalau pakai BPJS juga bisa kok periksa untuk ke onkologi gitu. Cuman kalau selama pandemi ini katanya kalau nggak urgent banget tuh gak bakal diterima say kalau mau operasi yang nggak terlalu urgent gitu. Tapi coba dicek dulu aja gitu. Jaga pola makan juga, jangan terlalu banyak yang jajanan kayak misalnya cilor apa gitu-gitu yang enak-enak lah, pokoknya seblak cilor gitu-gitu. Jaga kesehatan makanan dan juga jangan lupa sadari, karena kebanyakan orang tuh tidak sadar ada sesuatu yang berubah dari dirinya kalau tidak dicek sendiri. Jadi gitu aja dari gua tentang operasi FAM ini. Semoga ini bisa memberikan informasi buat kalian semua
yang memang menderita FAM atau memang yang mau aware tentang kesehatannya juga. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.